yang terjadi di Sampit, ibu kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Konflik itu antara suku Madura dengan suku Dayak, suku lokal. Nah, walaupun itu sudah terjadi 15 tahun yang lalu, tetapi itu perlu kita ingat kembali, perlu kita remind kembali, karena potensi konflik di Indonesia ini sangat besar, dan konflik serupa punya kecenderungan untuk muncul lagi. Jadi karena kebinekaan Indonesia itu yang terlalu luas, tetapi unsur perekat untuk menjadi satu itu sedemikian rapuhnya, sehingga kita perlu belajar dari kasus-kasus, terutama kasus-kasus besar yang sudah terjadi. Nah, untuk konflik Sampit ya, ini sangat unik. Konflik ini melibatkan suku Madura sebagai pendatang dengan suku Dayak sebagai suku lokal. Di kota Sampit, Madura itu mendominasi, jadi komposisi penduduknya untuk Madura kurang lebih 60% dari total populasi, sedangkan suku Dayaknya cuman sekitar 2,5% dari total populasi. Nah, kenapa suku Madura sangat dibenci oleh suku Dayak, terutama karena stereotip yang negatif, pandangan orang Dayak terhadap orang Madura. Jadi orang Dayak itu menganggap Madura itu licik, penipu, suka main kasar, dan tidak menghormati kebudayaan lokal. Jadi setiap kali ada konflik itu selalu diselesaikan dengan kekerasan. Nah, kebetulan Madura di Sampit dan sebagaimana juga di beberapa kota di sekitarnya, mereka menguasai ekonomi dalam skala kecil, ya, menguasai ekonomi bawah, dalam artian retail, warung-warung, toko-toko sembako itu dikuasai oleh Madura. Demikian juga dengan sektor-sektor informal, tukang beca, pedagang pasar, pedagang sayur, penebang kayu di HPH, itu dikuasai oleh Madura. Nah, mereka lah yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat lokal, terutama suku Dayak, dan suku Dayak ini sudah sejak awal dia udah merasa termarginalisasikan, terutama oleh oleh penggunaan hutan dari kebijakan pemerintah, yaitu pengelolaan HPH, pembukaan pertambangan di hutan, kemudian pembukaan perkebunan baru, itu akan membuat suku Dayak semakin tersingkir, ya, karena hutan itu adalah habitat mereka. Nah, dari perasaan terjepit, termarginalisasikan dan lain-lain itu ditambah-tambah ketika dia bertemu atau berkonflik dengan suku Madura, itu suku Madura menggunakan segala kelicikannya. Misalnya habis berkelahi, membunuh, mereka lari, mereka juga dipersepsikan suka nyogok polisi dan lain-lain, yang dimana suku Dayak tidak mampu karena ketidakmampuan ekonomi gitu. Sehingga suku Madura itu setiap kali ada kasus kekerasan dia selalu lolos dari jeratan hukum. Itulah yang membuat titik kulminasi yang terus-menerus bertumpuk di suku Dayak. Akhirnya pemicu konflik sedikit saja itu bisa mengakibatkan perseteruan antara dua kelompok, antara kelompok Madura dan Dayak. Nah, untuk kasus Sampit, puncak dari konflik itu diawali pada tanggal 18 Februari
yang sebetulnya kasusnya dipicu oleh kasus-kasus kecil seperti perkelahian pelajar ya, yang melibatkan antar pelajar SMA SMEA antar dua suku, kemudian mereka tidak terima, mengadu ke orang tuanya kemudian mengajak tetangga-tangganya dan terjadilah tawuran, bakar-bakar. Itu terus menerus mereka saling dendam dan terus membesar. Awalnya pada tanggal-tanggal 18 sampai 1920 itu suku Dayak menguasai kota Sampit. Mereka berpawai keliling menyatakan kota Sampit ini menjadi kota Sampang kedua. Sampang ada daerah di Madura yang menjadi asal muasal suku itu sebelum bermigrasi ke Kalimantan. Nah, sambil berkeliling kota mengacung-acungkan senjata tajam dan mencari-cari orang Dayak, yang ketemu orang Dayak langsung dibunuh, dan mereka juga berteriak-teriak menanyakan mana Panglima Burung. Nah, Panglima Burung ini adalah tokoh mitologi dalam kultur Dayak. Dia adalah panglima perang mistis ya, yang hadir ketika situasi Dayak terjepit. Nah, suku Madura melecehkan seolah-olah Dayak udah nggak ada apa-apanya. Itu artinya kesaktian Panglima Burung itu cuma mitos saja. Nah, karena desakan seperti itu, suku Dayak kemudian berkeyakinan ketika dia terdesak, maka dia akan melakukan suatu ritual. Dipanggillah arwah-arwah leluhurnya itu, dan dalam suatu ritual ada namanya ritual Nayo. Ritual Nayo itu roh-roh leluhurnya itu masuk ke tubuh orang Dayak, dan kemudian mereka siap berperang dengan memenggal kepala lawan. Kebetulan budaya Nayo itu sebetulnya udah punah terakhir sekitar tahun 1800-an oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu udah pernah ada perjanjian Tumbang Anoy namanya. Itu melarang suku Dayak untuk menggunakan budaya Nayo, budaya memenggal kepala lawan. Dan relatif sebelum kerusuhan Sampit ini, kejadian serupa relatif tidak terjadi. Nah, inilah pasca deklarasi Tumbang Anoy yang sudah terjadi sekian abad yang lalu pada zaman Hindia Belanda kembali dibangkitkan kembali oleh keterdesakan mereka, dan mereka kemudian berperang merebut kekuasaan yang dominasi suku Madura. Jadi kalau di Sampit sejak tanggal 18 sampai 20-an itu dikuasai oleh suku Madura. Kemudian suku Dayak yang melarikan diri, ternyata mereka memanggil teman-temannya. Jadi kalau digambarkan secara peta ya, memang Dayak itu minoritas di kota Sampit ya, hanya 2,5%, tetapi mereka itu tinggal di pedalaman di sekeliling kota Sampit, sehingga ketika mereka memanggil teman-temannya dari pedalaman, maka berbondong-bondonglah datanglah suku Dayak dari pedalaman. Dan terjadilah titik balik di mana orang Dayak menguasai kota Sampit, dan terpaksa orang Madura harus eksodus dari kota Sampit, bahkan harus pergi dari Kalimantan, karena memang ini juga satu kelemahan pemerintah ya, dalam hal ini TNI dan Polri. Pemerintah tidak bisa mendeteksi secara dini gejala-gejala akan terjadi kerusuhan, padahal sumber-sumber konflik itu relatif sama, permasalahan-permasalahan kecil bisa menimbulkan konflik, tetapi tidak ada deteksi dini baik dari kalangan intelijen maupun dari aparat, sehingga gagal mengantisipasi meluasnya konflik. Jadi walaupun
aparat keamanan didatangkan dari luar kota, dari luar Kalimantan, bahkan di-drop dari Jakarta, dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Timur, baik itu TNI maupun Brimob, tetapi mereka tidak bisa membendung konflik yang ada, karena memang tidak menguasai medan yang ada, karena letak geografisnya yang juga terpencar-pencar ya, tempat kejadian itu. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Pertama, memang potensi konflik antar dua etnis itu sangat besar di Indonesia, terutama ketika etnis tersebut membangun enklave atau terjadi segregasi sosial, di mana ketika mereka bermigrasi ke suatu daerah, pendatang ini juga berkerumun membangun kelompok-kelompok eksklusif. Orang Madura seperti itu. Jadi orang Madura ketika masuk ke Kalimantan, mereka juga membawa kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di Madura, di tempat asalnya. Mereka membangun kampung yang hanya bertetangga dengan Madura. Biasanya mereka membuat RT RW tersendiri yang isinya orang-orang Madura semua, lengkap dengan kebiasaan-kebiasaan Maduranya. Misalnya mereka hanya mau sholat berjamaah di masjid Madura, itu sangat eksklusif. Jadi walaupun sebagian suku Dayak itu juga menganut Islam, tetapi kesamaan agama ini tidak bisa mencairkan konflik yang ada. Nah, keeksklusifan itu akan memicu konflik ketika terjadi perselisihan yang hebat. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah ini imbas dari kebijakan pemerintah ketika melakukan desentralisasi. Ketika pada waktu sentralisasi, seluruh kebijakan diambil di pusat, lengkap dengan segala otoritarianismenya. Jadi potensi konflik itu bisa diredam dengan otoriter, begitu pada zaman Pak Harto. Tapi begitu kebijakan desentralisasi diluncurkan, ada semacam gegar budaya juga, di mana daerah-daerah pemerintahan lokal itu mereka mempunyai kekuasaan yang lebih, mempunyai sumber daya yang lebih, sedangkan untuk memperebutkan kekuasaan itu punya potensi konflik yang besar. Nah, biasanya elit-elit lokal dalam berebut kepentingan, taruhlah pilkada atau dalam pemilu kampanye legislatif dan lain-lain, mereka bisa memanfaatkan sentimen-sentimen etnis ya, sentimen-sentimen lokal dengan membangun sentimen kesukuan, dan itu biasanya akan menjadi pemicu konflik. Nah, itu yang bisa dapat kita ambil pelajaran. Pelajaran berikutnya adalah antisipasi dari keamanan, baik tentara maupun polisi sendiri, itu harus lebih sigap dalam menghadapi konflik-konflik yang ada. Nah, umum diketahui ya, di daerah-daerah Kalimantan itu terutama, tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat militer itu ditaruh bukan karena mereka cakap, tapi karena mereka menjelang pensiun. Dari para jenderal-jenderal menjelang pensiun itu seolah-olah ya dibiarkan untuk mencari pemasukan tambahan di Kalimantan. Mereka dapat masukan dari illegal logging, dari perjudian, dari penambangan liar dan lain-lain. Itu sebagai persiapan mereka menjelang pensiun.
Padahal harusnya ya, mereka ditaruh di situ harus menguasai teritori, menguasai strategi, dan ini sangat sangat kasat mata dilihat ketika tentara ketika kasus ini terjadi tidak menguasai teritori. Contoh kecil aja ya, secara kasat mata, ketika terjadi ledakan kasus ini, Polri maupun Brimob ya dalam hal ini maupun tentara TNI itu mereka memblokir jalan-jalan protokol yang memasuki, artinya mengisolasi wilayah konflik dengan memblokir jalan-jalan protokol. Tapi mereka nggak sadar bahwa suku Dayak ini tinggal di pedalaman dengan jalan kaki, bahkan di situ juga banyak sungai-sungai. Jadi suku Dayak ini keluar dari sungai-sungai, kemudian memasuki kota Sampit dengan jalan kaki, berenang dan lain-lain, tanpa diketahui seluruh kota Sampit dikuasai oleh Dayak. Nah, kondisi lokal seperti inilah yang tidak dikuasai oleh aparat militer ataupun polisi kita. Itu yang harus kita ambil pelajaran ke depan. Kedepannya mungkin salah satu pemicu konflik adalah juga stereotype pandangan suku tertentu terhadap suku lain. Itu ya stereotype aja, dalam artian ya kebiasaan orang menganggapnya ciri-cirinya memang seperti itu. Nah, di masa depan mungkin perlu dilakukan inisiasi tentang toleransi, pendidikan sejak dini tentang budaya toleransi, tentang multikulturalisme, bahwa kita itu hidup di lingkungan yang berbeda dan kita harus menghargai perbedaan itu. Bagaimana kita bersikap terhadap yang berbeda, tidak harus menyelesaikan dengan kekerasan. Barangkali itulah yang bisa kita ambil pelajaran, sehingga kenapa kita perlu mengingat kembali kejadian yang kurang lebih sudah 15 tahun yang lalu muncul. Sekarang kita review kembali, itu kita bisa mengambil lesson learn, ya mengambil hikmah dari kejadian-kejadian seperti itu.